resiko, kemudian kerjasama. Oke, next. Next, slide selanjutnya Mas Tris. Yang di atas nomor 3. Oke. Ini sedikit tentang penjelasan ekspor adalah ekspor itu di mana kita menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Itu bisa ekspedisinya bisa dengan pesawat terbang, kemudian bisa lewat pesawat kapal laut dengan kontainernya, dan harus dilengkapi dengan legalitas yang ada, dan berizin resmi dari negara. Tujuan ekspor adalah kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar negeri, di mana kebutuhan produk-produk dari dalam negeri Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh pasar market luar negeri. Dan tujuan utamanya dari ekspor adalah mendatangkan devisa negara, mendatangkan penghasilan bagi masyarakatnya, kemudian bisa menaikkan taraf hidup masyarakat sekitar. Gitu. Oke, next. Next, nomor 4. Oke. Nah, ini beberapa contoh produk-produk yang bisa diekspor. Ada salah satunya furniture, kemudian kerajinan, produk F&B, makanan dan minuman olahan, kemudian fashion, kemudian komoditi, baik komoditi darat maupun komoditi laut. Dan komoditi darat itu sangat bermacam-macam variannya, mulai dari rempah-rempah, buah, kemudian produk kayu, produk hutan, kemudian beberapa jenis tanaman, kemudian hasil bumi, gitu. Nah, itu kalau kita jabarkan sangat banyak sekali produk-produk yang bisa Indonesia eksploitasi kembali gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini contoh beberapa produk furniture. Kebanyakan yang sudah tahu tentang furniture itu biasanya dari rotan. Banyak sekali produk-produk rotan, hasil dari kerajinan rotan dibuat furniture untuk dipasarkan di luar negeri, dan permintaannya sangat tinggi. Beberapa produk furniture dari kayu, logam, kemudian dari daun pandan pun sekarang sudah ada beberapa kerajinannya. Kemudian dari beberapa akar-akaran itu bisa jadi sebuah komoditi ekspor. Tuh. Dan untuk furniture tidak ada matinya. Pada saat COVID kemarin, beberapa produk itu hampir lesu untuk permintaannya. Tapi untuk furniture tidak ada matinya, masih tergolong sangat tinggi. Karena apa? Di negara luar itu akan kebutuhan furniture itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita pakai furniture sampai rusaknya gitu baru diganti. Kalau di negara luar, khususnya Eropa, kemudian Amerika, itu produk furniture biasanya 1 tahun atau 2 tahun sekali mereka ganti. Bagus atau tidaknya mereka pasti ganti. Nah, itu jadi peluang kita untuk bisa memasarkan produk-produk furniture di luar negeri. Okay, next. Nah, ini kerajinan, beberapa produk kerajinan craft. Sebentar. Nah, ini beberapa produk kerajinan. Nah, banyak sekali produk kerajinan yang sekiranya bisa dijadikan produk unggulan ekspor. Salah satu contohnya adalah produk-produk yang dimana bisa terbuat dari produk alami organik yang bisa didaur ulang. Contoh seperti misalkan piring dari anyaman rotan, dari anyaman bambu yang satu kali pakai, kemudian alat makan yang satu kali pakai. Ini permintaannya sangat tinggi di beberapa negara-negara yang sudah
menggunakan aturan hukum mengurangi limbah plastik. Itu. Kemudian kayak contoh lagi sedotan dari bambu. Itu permintaannya tinggi ketika ada beberapa negara khususnya di Amerika dan Eropa yang sudah meminimalisir penggunaan plastik. Tuh. Nah, ini beberapa jenis produk kerajinan. Oke, next. Nah, ini fashion juga sangat banyak sekali untuk komoditi ekspornya. Bentar. Beberapa komoditi ekspornya sangat tinggi. Yang lagi tren adalah ekoprint. Beberapa batik ekoprint itu sangat digandrungi beberapa eksportir dari luar negeri, khususnya diaspora dan beberapa buyer-buyer dari luar negeri. Kenapa ekoprint sangat bagus? Karena dari mulai pembuatannya dan beberapa motif-motif di dalamnya itu. Kemudian waktu tahun 2022 itu Wali Kota Solo yang sekarang sudah dilantik jadi presiden kemarin menyelenggarakan, kita bisukan dulu. Oke. Kemarin mengadakan beberapa Paris Fashion Week di mana Wali Kota Solo ini membawa beberapa produk batik dari Indonesia, khususnya dari Solo dan booming di Paris gitu. Mudah-mudahan di tahun ini ada Paris Fashion Week juga, kita karnaval di Paris. Nah, itu bisa mempromosikan produk-produk asli Indonesia. Harga batik di luar negeri sangat tinggi. Kenapa? Karena yang pertama batik Indonesia sekarang sudah diakui UNESCO sebagai kekayaan asli dari Indonesia. Nah, itu beberapa produk fashion yang di mana sekarang jadi sebuah kebanggaan orang luar negeri datang ke Indonesia itu ketika kunjungan negara, kunjungan resmi, pasti mereka akan menggunakan batik. Dan ini sangat tinggi nilainya batik di dunia. Permintaannya sangat tinggi. Oke, next. Nah, ini komoditi. Beberapa komoditi sudah tidak diragukan lagi. Komoditi hasil laut dari mulai ikan, kerang, kemudian kepiting, dan beberapa komoditi-komoditi dari mulai ikan asin pun sekarang sudah sangat banyak ikan asin dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Nah, ini jadi sebuah potensi besar bagi teman-teman, khususnya UMKM, dan juga beberapa teman-teman yang masih bingung menentukan produk apa saja yang bisa dijual. Kita punya banyak pilihan untuk menjualkan produk-produk dari Indonesia. Ini beberapa jenis komoditi hasil laut. Kemudian hasil buminya sudah sangat banyak yang sudah diekspor dari hasil bumi. Cuma catatan aja ini sebagai bentuk mendukung pemerintah terhadap program hilirisasi, bahwa Indonesia itu sangat sangat kaya dalam hal komoditi. Cuman kebanyakan kita menjual produk komoditi ini produk yang masih mentah, masih raw material. Nah, ini harganya bisa dibilang untuk di luar sangat-sangat murah. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah produk dari raw material menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Nah, yang itu bisa membuat dan merangkul banyak tenaga kerja baru di Indonesia. Nah, bagaimana menciptakan program hilirisasi tersebut? Ya, nanti dari teman-teman bisa menciptakan banyak produk dari produk-produk raw material tersebut. Kayak contoh dari rempah-rempah Indonesia itu sangat dikenal akan yang namanya jahe. Jahe Indonesia itu terbaik sedunia, bisa dibilang terbaik. Kenapa? Karena tingkat kepedasannya itu lebih berasa ketimbang dengan jahe-jahe yang ada di Thailand, Vietnam, dan sebagainya.
Karena apa? Orang India ketika nanti musim Juni, Juli, Agustus sampai dengan Januari lagi, itu yang namanya jahe di Indonesia sangat menjadi primadona dan rebutan. Pasti akan ramai ketika musim-musim bulan Agustus, September itu sudah panen raya untuk jahe, beberapa jenis produk jahe. Nah, apa sih yang mereka produk jahe diminta oleh India? Kemudian apa sih yang India kelola untuk jahe tersebut? Kita pelajari itu. Setelah kita pelajari, kita bikin satu percontohan gimana caranya yang mereka kelola, mereka harus beli dari kita setengah jadi, produk setengah jadinya. Jangan sampai kita menjual produk mentahnya saja. Nah, itu yang eh, jadi PR teman-teman semua. Kita punya ikan, bagaimana caranya ikan tersebut? Kita jangan hanya jual ikan mentahnya saja, tapi eh, diolah jadi misalkan ikan kalengnya atau kemudian misalkan produk ikan jadinya seperti apa. Nah, itu yang jadi PR teman-teman semua gimana caranya kita bisa mengekspor produk-produk bukan hanya raw material saja. Oke, next dari komoditi selanjutnya. Nah, ini produk yang tidak kalah menarik karena ini adalah produk food and beverage di mana kita punya banyak keunikan dari setiap daerah. Dari Sabang sampai Merauke pasti punya yang namanya produk unggulan, baik produk olahan makanannya, olahan minumannya, minuman herbal, kemudian makanan-makanan daerah yang punya banyak keunikan tersendiri. Nah, ini bisa kita pasarkan. Indonesia sudah dikenal dengan makanan rendangnya dan sudah banyak orang mengenal rendang. Kemudian apalagi yang bisa dieksplor? Dari Jawanya punya produk apa? Kemudian dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke Papua. Bagaimana itu bisa menciptakan produk-produk yang punya nilai nilai jual dan nilai histori. Tuh. Nah, itu yang eh, menjadi sebuah semangat kita untuk memasarkan produk-produk UMKM karena eh, banyak sekali produk UMKM yang bisa dibilang nilainya cukup tinggi untuk dipasarkan di luar negeri. Tapi kadangkala UMKM itu sendiri bingung mau memasarkannya seperti apa dan kemudian eh, belum tahu pangsa pasarnya seperti apa di luar negeri, cara memasarkannya seperti apa. Oke, next selanjutnya ini contoh produk F&B. Nah, ini kemudian ada produk unik. Unik itu dalam arti kata Indonesia banyak sekali limbah-limbah yang bisa diolah menjadi produk jadi. Di antaranya misalkan sampah plastik, sampah dari limbah kelapa, kemudian beberapa sampah-sampah yang bisa punya nilai ekspor. Nah, ini salah satunya adalah limbah dari rumah tangga atau bisa dibilang minyak jelantah atau dalam bahasa Inggrisnya used cooking oil. Nah, ini punya banyak permintaan sangat tinggi dalam ekspor sudah 5 tahun ke belakang ini permintaan akan minyak jelantah ini tinggi. Sebenarnya untuk apa sih minyak jelantah ini? Yang pertama untuk pengganti bahan bakar, jadi pengganti solar. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang menggunakan minyak jelantah ini menjadi bahan bakar pesawat. Kemudian dibikin menjadi lilin. Lilin di beberapa negara, khususnya di Cina itu sangat sangat dibutuhkan. Itu untuk dibuat sebagai bahan lilin, lilin aromaterapi. Kemudian sabun batangan, sabun cair. Nah, ini dari bahannya minyak jelantah yang tadinya bau bau ikan goreng, bau ikan asin, akhirnya dirubah menjadi eh, suatu produk yang punya nilai. Ini harga di pasarannya lumayan tinggi dari mulai
per liternya Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Hampir sama dengan harga minyak goreng yang bersihnya. Minyak goreng yang bersih kurang lebih kan 14 sampai 15.000 per liter. Nah, ini minyak jelantahnya saja di pasaran lokal itu sudah ada yang mencapai Rp10.000, bahkan lebih. Ini bisa mendorong ibu-ibu PKK, UMKM yang jangan sampai minyak ini dibuang karena apa? Bisa mencemari tanah, bisa menyebabkan banyak penyakit dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai penghasilan. Bisa digalakkan yang namanya bank sampah atau bank, misalkan bank minyak jelantah dikumpulkan, kemudian bisa disalurkan. Karena ini permintaannya sangat tinggi. Setiap harinya Indonesia selalu mengirimkan minyak jelantah. Ada eh, dua buyer yang lumayan tinggi dari Cina dan beberapa negara di Eropa. Itu mereka langsung olah menjadi bahan bakar. Next, selanjutnya. Nah, kemudian eh, apa ini seni budaya? Kok seni budaya apakah bisa diekspor? Bisa. Bukan seni dan budayanya kita jual, tapi gimana caranya kita mempromosikan seni dan daerah di tempat kita untuk mendatangkan banyak wisatawan. Jadi Indonesia terkenal dengan banyak potensi seni dan budayanya, tempat wisatanya. Kenapa kita tidak mempromosikan? Indonesia bukan hanya Bali, ada juga beberapa pulau-pulau, beberapa daerah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kelemahannya adalah kita kurang mempromosikan tempat tersebut. Ketika sudah banyak kunjungan wisatawan, pasti ekonomi daerah itu akan terangkat. Gitu. Itu eh, itu kurang lebih penjelasan dari produk-produk yang bisa diekspor. Oke, next selanjutnya. Hitam-hitam kayak ngono kowe. Nah, ini legalitas. Kalau yang tidak terlihat bisa di zoom. Pertama, khusus untuk produk komoditi F&B. Nah, untuk beberapa produk F&B itu diperlukan yang namanya legalitas, beberapa legalitas yang harus dipenuhi. Yang pertama PRT, itu sudah jadi kewajiban bahwa untuk ekspor harus didaftarkan PRT-nya, kemudian halal. Jadi untuk produk-produk yang emang dari bahan-bahan yang halal itu bisa harus diurus eh, sertifikatnya. Karena apa sekarang pemerintah mewajibkan untuk produk makanan dan minuman itu harus bersertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2024. Nah, itu jadi wajib. Pak, ini bayar nggak? Ini gratis ngurusnya. Jadi PRT dan halal ini gratis. Kemudian nutrition fact. Nutrition fact itu apa? Kandungan gizi dari makanan dan minuman tersebut. Jadi kita bisa minta nutrition fact ini yang paling terdekat adalah ke dinas kesehatan setempat daerah. Jadi misalkan Bapak Ibu punya produk makanan minuman, itu bisa diajukan ke nilai gizinya di dinas kesehatan. Itu yang paling murah terdekat. Kemudian kalau misalkan mau lebih jelas lagi, bisa Ibu Bapak itu mendaftar ke teman-teman mahasiswa yang sudah punya lisensi untuk laboratorium nutrition fact-nya. Tuh. Kalau Bapak Ibu punya rezeki lagi bisa ke Sukovindo. Gitu. Sukovindo Lab Sukovindo di mana dia akan lebih detail lagi mengenai eh, kandungan-kandungan yang ada dalam produk Bapak Ibu. Kemudian kalau ingin berlisensi lagi misalkan bisa dari Kementerian Perindustrian. Gitu. Kemudian kalau ingin berlisensi lagi dibutuhkan yang lab yang lebih detail lagi, ada beberapa lab yang emang notabene-nya tinggi, punya punya dia bisa memisahkan beberapa molekul-molekul di dalamnya, kandungan-kandungan di dalamnya.
Itu nutrition fact. Pak, berbayar nggak? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Bisa dimanfaatkan teman-teman. Misalkan Pak, saya ada rezekinya segini. Nah, silakan misalkan harusnya eh, disesuaikan dengan budget masing-masing. Kemudian BPOM. Nah, ini jelas kalau eh, izin, kalau kita sudah punya BPOM, artinya ruang ruang pemasaran kita akan lebih luas, di mana ini bisa mencakup nasional dan ekspor luar negeri. Gitu. Jadi kalau sudah bersertifikat BPOM, mungkin negara-negara terdekat seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Timur Leste ini eh, akan lebih welcome menerima produk-produk kita dari Indonesia. Nah, ini tempat sertifikat ini harus eh, kalau bisa teman-teman bisa penuhi. Tapi kalau misalnya Pak, saya baru punya halalnya aja, gimana bisa nggak bisa? Minimal sudah halal, teman-teman bisa memasarkan produk-produk teman-teman untuk ke luar negeri ekspor. Kemudian sertifikat selanjutnya itu dari luar negeri. Yang pertama FDA, Food and Drug Administration, ini biasanya yang mengeluarkan ini dari negara Amerika. Jadi kalau kita ingin masuk produknya ke Amerika itu harus punya sertifikat yang namanya FNB. Biayanya berapa? Itu biayanya sekitar $350 sampai dengan $1.000. Berarti estimasi paling tinggi sekitar 15 jutaan untuk per produk atau per jenis produk. Gitu. Tapi dengan kita memiliki sertifikat tersebut, kita bisa masuk ke seluruh negara yang ada di Amerika. Gitu. Dan enaknya lagi, kalau kita sudah punya lisensi tersebut, negara di luar Amerika pun bisa. Jadi udah lihat, oh ini sudah ber-FDA Amerika, kita bisa masuk negara-negara di Asia udah dengan mudahnya. Itu pentingnya beberapa sertifikat luar negeri. Kemudian selanjutnya SFDA. SFDA ini sertifikat eh, yang mengeluarkan dari pemerintahan King Saudi Arabia. Apa sih SFDA? SFDA adalah Saudi and Drug Authority, sama dengan FDA. Jadi setiap negara itu pasti ketika ada produk dari luar masuk itu harus masuk dulu lewat badan sertifikat di negara tersebut. Kayak contoh misalkan Indonesia. Indonesia itu ada barang dari luar, misalkan dari Korea, dari Jepang, itu harus melalui BPOM dulu gitu. Sama dengan ini, eh, kita ingin masuk ke pasar Saudi misalkan, berarti kita harus punya sertifikat khusus untuk makanan dan minuman. Ya, salah satunya adalah SFDA. Kemudian ini contoh lain adalah GICC. GICC itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina, General Administration of Custom of the People Republic China. Nah, sertifikat ini eh, sangat dibutuhkan pada saat kita masuk ke Cina, karena di Cina sendiri masyarakatnya sangat tinggi. Kalau kita bisa mengambil potensi masuk ke negara Cina, itu potensinya sangat besar. Ada beberapa produk manufaktur di Indonesia yang sudah merajai market di Cina. Salah satunya itu adalah produk nabati. Jadi teman-teman ada yang pernah dengar produk nabati, biskuit nabati, itu produknya jadi juara di Cina. Jadi satu kebanggaan produk Indonesia. Oke, next. Oke, selanjutnya perlindungan resiko. Nah, beberapa perlindungan resiko antara lain dalam hal ekspor ini
kita transaksi beda dengan transaksi di marketplace. Di marketplace misalkan kita jualan di salah satu toko orange, toko hijau atau toko merah. Kita jualan posting barang, kemudian ada customer minta COD. Barang dikirimkan, kemudian customer membayar setelah barang diterima. Tapi mereka melakukan itu karena ada perlindungan dari pihak ketiga, di mana marketplace itu melindungi untuk hal pembayaran marketplace dan ekspedisinya. Namun dalam hal ekspor itu tidak ada yang namanya perlindungan. Jadi semuanya gentleman. Nah, bagaimana cara menghadapi agar kita tidak mengalami kerugian atau mengalami buyer-buyer yang bisa dibilang nakal dalam hal pembayaran. Itu beberapa resiko yang terjadi, misalkan buyer itu scam. Scam itu dia pura-pura mesen, harganya tinggi dan segala macam, minta dikirim dulu barangnya. Kalau datang di sana, kita hilang bayarnya. Kan bingung. Kita menuntut juga sudah beda wilayah hukum. Nah itu teman-teman harus jeli dalam hal ekspor, karena sangat menakutkan kalau kita sudah terpleset di ekspor itu bukan nilainya 100-200 ribu lagi, tapi udah puluhan juta, bahkan bisa dibilang miliaran. Di beberapa kasus teman-teman saya pribadi ada banyak yang sampai tergelincir karena tidak tidak eh, tidak punya perlindungan atau tidak punya analisis dalam hal pembayaran ke buyer. Bahkan nilainya bisa dibilang sampai 2 digit M. Itu eh, yang mengerikan. Nah, ini beberapa hal resiko dalam ekspor. Terjadi kecelakaan ekspedisi, itu kecelakaan misalkan kapalnya terbakar, atau kapalnya tenggelam di laut, atau kontainernya jatuh kena ombak badai di tengah laut. Kemudian bayar scam, kemudian bayar nggak bayar, kemudian bayarnya kabur. Nah, ini beberapa resiko eh, yang harus kita waspadai. Kemudian barangnya rusak atau tertahan di port negara tujuan. Nah, ini juga harus kita cek dulu. Yang pertama, legalitas harus lengkap dulu. Jangan, oke, barang sudah ready, semua bisa jalan. Iya, dari Indonesia bisa jalan, bisa keluar. Tapi di negara tujuan, kalau kita dokumennya belum lengkap, di sana impor lisennya belum lengkap juga, pasti akan tertahan. Nah, tertahannya ini menyebabkan banyak kerugian. Yang pertama, itu kontainer setiap harinya harus nginep di hotel. Kalau yang namanya nginep di hotel, eh, setiap bulan harus membayar. Itu setiap bulannya harus membayar. Kemudian kalau tidak dikeluarkan, resikonya akan disita oleh bea cukai negara tujuan. Nah, itu yang sangat mengerikan. Dan masih banyak lagi beberapa resiko yang dialami eksportir. Nah, bagaimana cara solusinya untuk agar tidak terjadi resiko-resiko besar yang dialami dalam eksportir? Oke, next. Silakan di next, Mas Chris. Oke. Solusinya yang pertama, kuasain yang namanya eh, ilmu namanya hukum pembayaran dalam ekspor, namanya Incontrum. Sekarang sudah 2023. Coba aja dipelajarin di Google bagaimana sistem pembayaran yang aman dalam hal ekspor. Jadi teman-teman harus tahu, oh kalau misalkan CAD aman nggak, bisa dibilang aman, bisa dibilang nggak, tergantung. Kita harus tahu dulu aturan main hukum di negara tersebut. Kalau tidak aman, bisa dibilang tidak aman karena kalau kita kirim barang ke sana kita nggak kenal bayarnya, bisa kabur gitu aja. Tapi kalau kita tahu aturan hukum di negara tersebut, kemudian dilibatkan beberapa komponen-komponen, misalkan kayak KBRI, KJRI, kemudian ITPC atas perdagangan, saling membantu mengawasi, ya itu akan aman. Kemudian dibuatkan aturan hukum di negara tersebut.
ke notaris atau notari publik dan beberapa badan hukum perlindungan kedua belah pihak. Kemudian solusinya yang kedua kita pakai SIF, CF. CF bisa dilakukan atau tidak. SIF itu adalah membantu menjaga atau melindungi produk teman-teman agar dalam perjalanan ketika terjadi sesuatu itu masih dilindungi oleh asuransi. Karena SIF ini sangat bisa dibilang aman eh, karena di dalamnya itu ada asuransi yang melindungi perjalanan produk dari pelabuhan atau negara setempat ke negara tujuan. Kemudian asuransi resiko produk dan resiko pembayaran. Ini ada angin segar untuk eksportir Indonesia bahwa ada salah satu asuransi yang dia siap untuk mengcover produknya. Eh, jadi kalau si CIF itu hanya mengasuransi perjalanannya dari negara A ke negara B. Dia asuransi perjalanannya. Tapi kalau ini mengasuransikan isinya. Jadi kalau isinya itu diasuransikan, apa sih yang diekspor? Misalkan daging atau beberapa produk furniture dan lain sebagainya. Itu diasuransikan produknya. Kemudian asuransi sistem pembayarannya. Misal gini, si buyer ini tidak bayar nih dalam waktu yang ditentukan dalam klaim asuransi. Asuransi berhak mengeluarkan klaim tersebut. Itu biasanya 70 sampai 60 sampai 70% asuransi akan mengklaim. Jadi ketika buyer tersebut tidak bayar dalam waktu yang sudah ditentukan, 3-4 bulan tidak bayar, kabur, bisa dibilang kabur. Nah, asuransi ini akan mengklaim. Nah, nama asuransinya apa? Nanti akan saya share asuransinya di grup. Oke, next. Kemudian kontrak ekspor. Konsepnya yang pertama, kita berbisnis itu harus ada yang namanya tertulis. Nanti teman-teman bisa berkontrak dengan kita, KPAI, Koperasi Pemasaran Ekspor Indonesia, di mana koperasi ini mewadahi, merangkul teman-teman UMKM agar dibantu pemasaran produknya, kemudian kita bantu juga promosikan ke beberapa negara. Ini cukup potensial sekali karena banyak beberapa negara yang sebetulnya suka dengan produk Indonesia. Tinggal kita gimana caranya mengemas dan mempercantik tersebut. Tuh konsepnya seperti itu, jadi kita kontrak. Kemudian yang kedua adalah B2B, jadi bisnis to bisnis, di mana kita akan menjadi jembatan antara teman-teman UMKM, kemudian diperkenalkan oleh buyer, kita akan carikan bayarnya, dipertemukan, silakan bertransaksi, kemudian kita yang akan menjaga perlindungan barangnya, kemudian perlindungan pembayarannya, dan perlindungan beberapa sampai transaksi itu berhasil dan tidak ada masalah. Kemudian B2C, di mana ini konsep baru yang banyak teman-teman di luar sana belum melakukan, masih hanya sebatas kerjasama, tapi kami KPAI akan membuka beberapa store atau warung UMKM di beberapa negara itu khusus untuk mewadahi teman-teman. Dan sekarang sudah kita banyak diminta kontrak kerjasama untuk stand produk-produk khusus Indonesia yang sudah tadi dibahas. Gitu. Nah, ini kelebihan dari B2C adalah kita bisa menikmati hasil profitnya lebih tinggi. Misalkan kita modal Rp10.000, modalnya rupiah. Kemudian kita jual ke Amerika, kita laku misalkan $50 untuk produknya, atau $30. $30 dikali misalkan, sorry, bukan $30. $1 kan sekitar 15.000 ya.
15.000 misalkan laku 5 atau $10. Itu kan jadi profit yang sangat tinggi untuk UMKM. Tinggal nanti dihitung berapa pengeluaran pajak di sana, sewa tempat di sana gitu. Nah, nilai itu masih akan sangat tinggi karena apa? Produk di Indonesia itu dijual ke contoh ke negara-negara Amerika itu profitnya bisa minimal 5 kali sampai 10 kali lipat harga jual di sana. Oke. Kemudian next olah klausal kontrak ekspor. Oke, nextnya silakan. Udah habis ya? Slide-nya sudah habis, Pak. Oke, sudah habis. Oke, itu aja. Kita ngobrol-ngobrol hari ini santai-santai aja. Silakan teman-teman yang ingin menanyakan atau berdiskusi, silahkan dibuka mic dan kameranya. Ya, silakan Pak Rizal. Ada yang ingin ditanyakan, Rizal Saleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya mau nanya, tadi saya tertarik yang informasi yang ekspor untuk ikan asin ya, Pak. Ya, Mas Tris di close aja ininya slide-nya. Biar saya bisa. Ekspor untuk ikan asin, Pak. Nah, itu saya mau tanya itu apakah ada aturan khusus mengingat di negara-negara di luar Indonesia pastinya standar kesehatannya tinggi, Pak ya, dan yang kita produk ikan asin yang kita temui selama ini di pasaran ya tidak bisa ini juga kan karena mereka pakai formalin gitu Pak. Itu terus lalu kira-kira gimana Pak itu regulasinya Pak? Regulasi ya, oke. Regulasi untuk ikan asin yang pertama bebas dari zat kimia yang berbahaya. Ya kan, dengan disertai hasil uji lab. Kalau sudah disertai hasil uji lab, tidak ada bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, borak, dan sebagainya, itu bisa lolos ekspor. Tinggal nanti ngikutin regulasi negara tujuan. Karena kita ikan asin aja udah sampai Eropa, Pak. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rizal Ahmad Salim. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan? Ibu Moli, mangga Ibu Moli. Ya, selamat malam Pak. Saya mau tanya, kalau misalnya kita belum ada PIRT-nya, berarti kita buat dahulu begitu ya? Kita buat dahulu Contoh, PIRT. Untuk makanan misalnya keripik, permen misalnya gitu kan. Itu berarti kita membuat izin PIRT-nya dahulu dan halalnya begitu ya, minimal begitu. Atau PIRT saja sudah boleh? ya. Ibu produknya apa Bu? Untuk makanannya? Permen, misalnya permen gitu. Ya. Misalnya. Nah, apakah itu harus ada halalnya juga? Misalnya kan baru bisa sampai PRT nih. Nah, apa harus ada halalnya juga kalau untuk ekspor? Oke. Ya, ada beberapa negara yang punya ketentuan harus sekarang mencantumkan halal. Karena di kemarin Pak Ma'ruf Amin RI2 itu sedang menggalakkan program produk halal Indonesia. Nah, itu beliau sedang mempromosikan, sedang gencar-gencarnya mempromosikan produk halal Indonesia kepada luar negeri. Itu didukung dengan dari Departemen Agama dan Halal untuk memfasilitasi produk tersebut. Itu prosesnya sebentar Bu, paling lama sekitar 1 bulan udah keluar sertifikatnya. Oh, begitu. Berarti saya menuju kemana ya Pak kalau untuk halalnya dibantu ya? Nanti saya share Bu. Itu dari biasanya dari kalau Jakarta itu Smesco
Smesco itu bisa membantu untuk verifikasi sertifikat halal. Itu bisa online pengajuannya, Bu. Oh, oke oke. Dari Berapa mulai 2 hari ya biasa itu ya Pak? ya kurang lebih 7 hari. Dari mulai PRT, kemudian halal sampai BPOM pun sekarang sudah bisa difasilitasi, Bu, untuk produk-produk Oh, UMKM. dari Smesco aja gitu ya, bisa keseluruhan aja ya begitu ya. Satu Ya, produk. nanti saya kasih linknya untuk mendaftarkannya, Bu. Oh, oke ya. Oke, Pak. Kasih. Sama-sama, Bu Molly. Thank Ya, you. thank you. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo kita diskusi. Sambil ini kan udah buka puasa, semangat. Dari penunggu meeting Zoom, silakan. Ini sudah menyalakan mic-nya. Pak Ali Satrio. Monggo Pak Ali. Atau yang ini bisa chat, silakan nanti saya akan bacakan chatnya. Selamat malam Bapak, saya mau menanyakan jika tadi sudah disebutkan syarat untuk makanan minuman, jika untuk fashion batik apa ada syarat atau sertifikatnya? Oke, untuk produk fashion dan kerajinan itu lebih mudah persyaratannya. Jadi tidak ada persyaratan khusus yang lumayan rumit. Namun perlu diperhatikan juga kalau pengguna fashion itu lebih ke bahan kimianya, jadi dicek dulu khususnya bahan yang berbahaya. Kemudian kalau untuk produk bayi itu juga harus diperhatikan karena produk bayi itu untuk fashion itu banyak menggunakan beberapa bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contohnya itu karena kalau di negara luar itu sering uji lab untuk produk-produk khusus bayi. Ada bahan berbahayanya yang mereka uji lab. Gitu. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Ali Satrio, maaf Pak, ini mikrofon saya tidak bisa dengar. Untuk pertanyaan saya kira sudah sangat jelas. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin chat? Ayo. Atau yang ingin ngobrol-ngobrol? Apa ada jumlah minimal pengiriman atau bagaimana? Oke. Untuk pengiriman dalam ekspor ini seru nih. Kita jangan berpikiran ekspor itu harus konten, ekspor itu harus berapa ribu piece. Ekspor itu cukup 1 piece saja sudah dibilang ekspor, Pak. Kita sudah alhamdulillah dengan struktural KPA ini sudah banyak rekanan kita atau diaspora kita di beberapa negara yang bisa dikerjasamakan untuk memasarkan produk-produk Indonesia. Potensi kita, target market kita yang pertama adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dulu atau diaspora yang tinggal di luar negeri. Karena apa? Sudah punya cita rasa atau sudah punya apa ya namanya? rasa lidah yang sama dengan kita di sini. Jadi lebih mudah memasarkannya. Misalkan rangginang, dia akan tahu dari yang namanya dari Sabang sampai Merauke, rangginang itu dari beras ketan yang dikeringkan kemudian digoreng. Mereka akan tahu. Tapi kalau untuk mempromosikan rangginang ke orang luar, dia akan lama sekali untuk menyerapnya. Bahkan ada beberapa negara yang mereka bisa dikatakan egois, tidak mau menerima produk baru. Nah, itu yang akan jadi PR kita. Nah, lantas bagaimana caranya agar produk-produk di Indonesia ini bisa
putaran penjualannya lebih cepat. Ya salah satu target marketnya adalah orang diaspora yang ada di luar negeri. Itu lebih mengena. Oke, selanjutnya itu jumlah pengirimannya. Jadi satu piece pun bisa Ibu Nurul Fatimah. Jadi satu piece, 2 piece. Kita sudah banyak kerjasama, tinggal kita action. Misalkan kita punya kerjasama di 10 negara. Ibu bisa kirim produk tersebut ke 10 negara, akan jadi continue. Lama-lama akan bisa banyak juga permintaan. Gitu. Izin live, oke, silakan. Izin live, jom prepare pesanan nasi kotak buat sahur. Ya, semoga berkah, Pak. Bagaimana cara kita mendeteksi buyer real atau scam? Oke. Yang pertama, komunikasi itu harus baik dulu, Pak. Kita nggak bisa ketika ada buyer menanyakan produk A, kemudian kita harus menyajikan, harus mempersiapkan. Kita cek dulu spesifikasi yang dia mau. Kemudian kita cek dulu berapa harga yang dia inginkan. Terakhir adalah cek dulu payment termnya atau cara pembayaran dari si buyer tersebut. Kalau emang merasa buyer itu aman, kemudian buyer tersebut berani memberikan DP atau memberikan jaminan pembayaran, itu bisa dikatakan buyer itu valid dan benar-benar ingin membeli produk kita. Tapi kalau misalkan belum apa-apa, kita memberikan harga, mereka sudah oke, tidak ada negosiasi, kemudian mereka cepat-cepat ingin kirim barangnya, kemudian pembayarannya menunggu barang itu sampai, nah itu bisa dibilang scam. Nah, kalau yang seperti itu jangan terlalu dalam diladeni. Gitu. Mulai menganalisis buyer. Kemudian selanjutnya adalah, maaf Pak, kalau untuk produk arang briket bagaimana ya Pak? Arang briket kebutuhannya sangat tinggi di beberapa negara-negara Eropa, di beberapa negara-negara dingin, Rusia dan Amerika itu arang briket sangat dibutuhkan. Cuman ada cumannya, nggak semua shipping mau mengangkut produk arang briket ke luar negeri karena resikonya tinggi. Itu bisa dikategorikan adalah barang beresiko tinggi. Tinggal nanti bagaimana cara kita punya hubungan dengan beberapa shipment yang bisa mengirim produk tersebut. Saya sendiri ada beberapa teman yang sudah ada permintaan cukup tinggi setiap bulannya untuk Timur Tengah, untuk arang sisa. Oke, next. Pembayaran sistem seperti apa, Pak? Pembayaran sistemnya seperti apa? Bentar. Pembayaran sistemnya seperti apa? Oke, ini bisa dipelajari. Kalau untuk B2B-nya itu bisa dipelajari oleh di Incontem. Cari aja Incontem 2023 itu tentang sistem pembayaran dalam ekspor. Itu untuk B2B. Tapi kalau untuk B2C yang kita dirikan untuk KPAI, di mana KPAI ini akan mendirikan sebuah store atau warung UMKM di setiap negara yang sudah kita kerjasamakan. Itu sistem pembayarannya adalah kita akan bantu untuk produksinya dulu. Ketika sudah dapat PO, kita bantu produksinya. Kemudian setelah barang itu sampai di sana, kita cek segala macam karena pasti untuk pengepakan juga packing tolong dihati-hati karena untuk di luar negeri beda dengan di Indonesia karena barang ketindih misalkan kemasannya rusak dan sebagainya macamnya itu bisa dikategorikan produk reject. Jadi hati-hati dalam pengepakan atau packing. Tuh. Nanti setelah di sana kita tunggu produk itu laku. Bisa sisanya proses pembayarannya bisa
bisa setelah barang itu laku atau setiap minggu pembayarannya. Nah, itu tergantung dari laporan teman-teman yang bekerja sama dengan diaspora yang ada di luar. Oke, next. Terima kasih banyak. Amin. Bagaimana cara menemukan buyer yang membutuhkan produk-produk Indonesia? Oke. Kalau buyer itu banyak, Pak. Yang sulit adalah kita mempromosikannya. Karena apa? Kita untuk memperkenalkan produk Indonesia itu harus, ya contoh beberapa produk asli Indonesia dari UMKM. Itu harus diperkenalkan sama orang diaspora dulu. Sama orang diaspora yang ada di sana, kemudian mereka bikin challenge, kemudian nitip di beberapa tempat, bekerja sama dengan swalayan, baru terciptanya produk-produk dari Bapak Ibu itu bisa terkenal. Nah, itu cara kita mengenalkannya, karena sulit di awal-awal sulit, Pak. Tapi kalau kita dari satu orang akan merasakan produknya enak, 2, 3, dan selanjutnya, maka akan tercipta produk itu jadi primadona negara tersebut. Kayak contoh bawang goreng. Bawang goreng itu awalnya sulit untuk masuk pasar Amerika. Sekarang sudah untuk beberapa bawang goreng dari Indonesia itu sudah merajai supermarket yang ada di Amerika. Sambal, orang luar itu yang namanya makan pedas itu anti. Tapi setelah banyak produk-produk sambal dari Indonesia, itu mereka sedikit demi sedikit menyukai yang namanya sambal dari Indonesia, sambal kemasan. Karena apa? Orang, apalagi kalau sudah mengenalkannya terhadap diaspora yang ada di luar negeri, itu sambal Indonesia sudah pasti orang akan beli gitu loh. Ada rasa rindu. Karena mereka apa? Makan di luar negeri kadang-kala hambar. Apalagi orang Indonesia yang namanya makan itu wajib, yang namanya kalau tidak sambal, kecap, kerupuk. Itu teman setia ketika kita makan. Oke, selanjutnya untuk sistem pembayaran pajak produk ekspor nanti bagaimana, Pak? Yes. Untuk pajak, jadi misalkan yang B2C ya, kita mengirimkan produk contoh ke Singapura. Harga produksi di Indonesia misalkan 10.000. Ekspedisinya misalkan per piece itu 3.000 rupiah. Berarti sudah modal 13.000. Kemudian kita cek pasar di Singapura untuk B2C-nya. Kita cek pasar di Singapura untuk B2C-nya, ternyata di sana produk kita laku seharga misalkan $5 Singapura. Berarti kalau $5 Singapura sekitar kurang lebih 11.000 ya satu dolarnya. Kali 5 berarti sekitar 55.000. Kita modal misalkan tadi 10.000 ditambah ekspedisi 3.000, 13.000. Ternyata laku di Singapura itu 55.000. Apakah itu jadi profit kita? Belum. Kita menghitung dulu pajak di sana berapa. Misalkan untuk pajak produk tersebut kena 5%. Berarti dipotong tuh 5%. 5% dari penjualan. Berarti 55.000 dikali 5%. Berarti sudah sekitar hampir 2.000 sampai 3.000 rupiah kan 5%-nya untuk pajak. Berarti dikurangi 55 dikurangi 3.000. Kemudian untuk sewa tokonya pasti kan ada patungan sewa toko atau sewa rak dan sejenisnya. Berapa tuh sewa rak? Misalkan per piece kena sewa raknya 5.000, itu dikurangi lagi. Nah setelah itu ada apalagi nih pengeluaran fee dan segala macam nanti dihitung. Tapi kalau B2C itu pasti jatuhnya kita akan punya profit lebih tinggi ketimbang B2B. Karena apa? Profit kita itu langsung penjualan di luar negeri. Itu yang B2C. Jadi perhatikan
perhatikan itu dulu, pengeluaran-pengeluaran seperti itu, pajak, kemudian sewa tempat, kemudian fee, kemudian gaji pengeluaran di tempat tersebut. Itu jadi seperti itu untuk pengeluarannya. Ya, silakan Pak Satrio untuk tadarusannya. Next, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin ngobrol santai? Vivo, silakan. Vivo 1920, silakan Pak atau Ibu. Silakan. Atau Realme C21. Oke. Jika untuk fashion, cara displaynya bagaimana Pak? Dan selama ini jika produk batik dalam bentuk kain atau baju jadi Pak, ada untuk fashion displaynya nanti kita akan display di sana, bisa mengikuti aturan yang ada di negara tersebut, bisa pakai manekin atau bisa nanti di sana disiapin seperti apa untuk displaynya. Kemudian batik juga sama, beberapa batik di Indonesia itu kalau bisa disiapin kain dan produk jadinya, misalkan kemeja pria tangan panjang, kemeja tangan pendek, kemudian beberapa produk untuk batik untuk perempuannya itu bisa dijadikan display di tempat tersebut. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita ngobrol-ngobrol. Saya sebutin dari bawah untuk Pak Zelubi, Pamekasan. Ada yang ingin ditanyakan Pak Zelubi? Ibu Sulistiawati, silakan. Mangga Bu. Ibu Sulistiawati, silakan Bu. Suaranya belum keluar. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Iya, untuk kalau produk jadi dan non jadi, itu kalau ekspor itu persyaratannya apa aja ya Pak? Masuk produk ini, suaranya kecil Bu. Kecil banget ya. Oh ya, kalau kita sebagai pemula itu kalau mau ekspor produk jadi ataupun yang belum jadi, itu yang dibutuhkan syaratnya apa saja Bapak? Ibu produknya apa yang lebih spesifik? Jenisnya apa? Makanan, minuman, fashion, kuliah. Mungkin makanan Bapak. Oke, makanan. Yang dibutuhkan apa aja gitu? Betul Bu. Iya, perizinannya apa aja yang harus? Ya, kalau perizinan, kalau yang untuk lokal itu Ibu bisa urus dulu PRT atau halalnya. Yang terpenting sudah punya itu dulu, kemudian nanti misalkan dari buyer harus dibuat sertifikat yang ini. Nanti kita bantu sertifikat tersebut. Begitu ya. Tapi kalau Ibu misalkan gini, ada produk curah. Curah itu dalam arti misalkan bal-balan, dia kan keripik, singkong, curah, tapi dalam bentuk bal-balan. Nah itu bisa kita pasarkan juga. Gitu. Tapi sertifikat itu kalau sekali bisa ekspor, nah ya Pak ya. Sekali ekspor itu apa harus kuotanya besar gitu atau bagaimana? Mulai dari hasil dulu, mulai dari permintaan gitu atau bagaimana? Ya, awal-awal kan kita kecil dulu jualan Bu, nggak harus dalam kota besar.
Iya, Kecil tapi kita punya banyak link. Kita jual kecil misalkan ke 10 konsumen. Dari 10 konsumen itu kan pasti mereka punya penilaian tersendiri. Wah, ini kayaknya produknya Ibu potensinya besar nih. Saya pesen dong 1 kontainer. Nah, dari situ kan akan timbul namanya permintaan besar selanjutnya. Jadi mulai dari hal kecil, dari semampunya Ibu produksi, silakan. begitu. Bu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah, Kakak. Terima Cukup. kasih. Terima kasih, Bu. Nanti untuk selanjutnya, Ibu kalau dari tim Jawa Timur bisa nanti sounding ke teman-teman yang ada di Jawa Timur untuk produk-produknya, karena sebagai informasi, insya Allah kita untuk akhir bulan ada kunjungan ke daerah Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah. Kita akan adakan workshop juga, pengenalan produk-produk Indonesia. Gitu. Itu terima kasih Bu Sulistiawati. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo yang lainnya, Kakak. Boleh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lainnya. Ya, selamat malam. Silakan dinyalakan mic-nya. Redmi. Iya. Saya Bu Ngesti dari Probolinggo. Salam kenal Bu Esti. Iya, di situ saya masang profil apa itu keripik kulit ikan ya. Nah, gini Pak, yang saya tanyakan itu, saya punya produksi kerupuk mentah, kerupuk dari ikan jenggelek mentah gitu. Nah, itu gimana Pak cari cara mencari buyer supaya bisa masuk ekspor gitu. Boleh Bu. Jenggelek itu dari ikan tawar apa ikan air laut Bu? Iya, Ikannya. dari ikan namanya jenggelek itu ikan jenggelek. Kalau di Probolinggo itu jenggelek namanya. Itu ikan air laut apa air tawar Bu? Air laut. Air laut. Beberapa produk ikan dari ikan air laut, ikan jenggelak Bu ya. Bisa Bu. Produk kerupuk mentah itu banyak sekali Bu dari Indonesia, dan itu sangat laku dipasarkan di luar Bu. Tuh, kalau Ibu di Jawa Timur bisa dititipkan ke teman-teman yang dari Jawa Timur, Ibu bisa kirimkan sampelnya, nah nanti kita bantu pasarkan Bu. Gitu. Iya. Itu Bu Hesti. Yang saya itu kerupuk mentahnya karena saya olahan ikan semua Pak. Saya daerah pinggir laut rumahnya, daerah Probolinggo pinggir laut ya, pelabuhan. Jadi saya produksinya itu ngambil dari ikan, mulai dari keripik ikan mentah juga saya olah jadi kerupuk juga gitu. Tetapi sampai sekarang belum tahu cara ekspornya ya, hanya kita jual lokal gitu aja. Dan mohon bimbingannya Pak gitu. Boleh Ibu. Bayarnya bisa dikenalkan juga. Boleh, siap. Ibu kerupuknya udah punya lisensi apa aja? Iya. Kerupuk ikannya udah punya sertifikat apa aja Bu? Ada, PIRT ada, halal juga ada, NIB ada, untuk
legalitas ada. Udah lumayan, Bu. Udah bisa dipasarkan, Bu. Iya, Bisa tapi nanti, masih belum bisa tembus karena memang masih nggak tahu. Iya. bisa nanti itu dititipkan ke teman-teman panitia yang di Jawa Timur, Bu. Dari Pak Sando titipkan, atau dari Mas Tris juga, ada Mas Tris, ada Mas Ayubi, nanti bisa komunikasi, Bu, di data sama beliau. Iya. Ya mudah-mudahan, cuma katalog sudah saya kasihkan ke Pak Salman juga, katalog Bung Esti ya. Kemudian ke Bu iya, Ya. iya. Iya sudah. Ya mudah-mudahan nanti dapat bantuan gitu. Amin, Bu. Iya. Kita bantu pasarkan, biar kami bantu pasarkan dari KPU. Terima kasih, Bu Esti. Ada tambahan lagi, Bu? Malam, ya. Terima kasih, Bu Esti. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan dari Pak Teddy? Pak Teddy, kemudian Bu Suryani, Pak Samsudin, Pak Salim, kemudian Ibu Putri, Oppo 1, Oppo 2. Kalau Ibu Nida udah kenal. Dan sudah tanyain Ibu Nida. Kemudian Ibu Anik dari Madiun. Ibu boleh cerita sedikit, Bu Anik. Silakan Ibu Suryani, silakan Bu Suryani, mangga. Bu Suryani dulu, Bu. Oh, nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ini Bu? saya baru gabung nih, Pak, soalnya baru datang dari tadarusan, maaf. Enggak apa-apa, Bu. Lupa saya, Pak. Lupa kebetulan tadi. Ngobrolnya santai kalau malam. Ini, iya, heeh. Ini rencananya roadshow-nya tanggal berapa, Pak? Untuk ke Timur Tengah, insya Allah 21 atau 22 kita berangkat. 1, 2. Produk saya kan kira-kira tuh kurang atau cukup itu, Pak? Untuk tambak pisangnya kemarin. Nanti, Bu, Amin 7 nanti kita kasih tahu, Bu. Kalau misalnya Bu kurang, boleh kirim lagi setelah Iya, Lebaran. Pak. Kalau orang Jawa bilang menisan gitu, Pak, sekalian. Boleh nanti habis Lebaran, Bu. Soalnya mau saya tambah lagi nih, Pak, yang sarden itu, Pak. Rencananya. Ya. Sarden itu tolong ditawarkan sana. Tapi 1 kaleng, 2 kaleng aja yang kecil itu. Nggih. Sama nanti ditambahin karena nggih, itu kita kan ngundang banyak. Banyak buyer, Bu, suruh nyobain satu persatu, nanti kita videoin. Pak. Ini dah sekersan ini Bapak udah gimana baiknya, kalau mau banyak ya tak tambahin nanti gitu, supaya supaya lebih dikenal produk saya gitu tuh, Pak. Sudah dimakan sama Sultan, Bu, di sana. Amin, mudah-mudahan cocok nggih, Pak, ya. Nah, berarti nanti besok tinggal saya kirim kerupuk itu, Pak, kerupuk ikannya itu yang ikan jenggele itu kemarin ini kehabisan. Sama marning jagung. Marning jagungnya itu, Pak. Ya. Kemarin yang belum marning jagung sama nanti sama kerupuk ikan itu, Pak, ikan jenggele itu sama sarden, Pak, ya. Saya tambah itu bisa, Pak. Nah, kalau yang rambak nanti aja setelah Lebaran, Bu. Takutnya kan kelamaan. Takut kena angin, Bu, masuk angin. Iya. Iya, Pak. Nanti kalau mau saya kirim, saya produksi yang baru aja, Pak, nggih. Boleh. Jadikan masih fresh. Biar fresh nggih, Pak. Itu Kak, kalau ini, Pak, kemasannya gimana itu, Pak? Kemasannya nanti, Bu, kalau kan tunggu dari sana nanti seperti apa kemasannya diperbaiki, apakah harus menggunakan bahasa Inggris soalnya kemarin atau bahasa Arab.
Nggih, nanti kasih tahu ya Pak. Soalnya Pak Salman kemarin kan kayaknya sudah ngasih tahu apa keripik pare itu yang produksinya orang India itu kayaknya kemasannya biasa aja tuh Pak. Tapi kok laku keras tuh. Makanya Bu, kita harus lebih baik daripada orang India dan Bangladesh Bu. Ya, tapi saya rasa kalau tertutup itu malah nggak kelihatan dia Pak. Kalau semua full tertutup itu packingnya tuh nggak kelihatan produknya, dia malah nanti malah kurang terkenal Pak. Kalau kayak keripik pare kemarin tuh kayaknya kan ini Pak, plastik biasa transparan, jadi mereka Iya, itu nanti kita sesuaikan Bu. Kalau misalkan di negara tersebut kita harus perbaiki kemasannya, perbaiki. Tapi misalkan kemasan yang biasa cuma tertutup sebagian, ya udah kita pakai itu. ya cuman ininya yang apa stikernya untuk bahasanya ini nggih Pak nggih. Saya minta nanti nggih Bun. Ya, Bu. Ya, Nanti cukup habis itu aja. Lebaran Bu, kita kabarin Ya, sampelnya Bu. Nggih Pak, nggih. Nanti ada kekurangan, nanti apa yang perlu saya kirim lagi, monggo japri nggih Pak nggih, ke saya nggih. Siap Bu. Terima Nggih. kasih. Itu saja. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemasannya pakai 2 bahasa kah? Ya. Kalau bisa bahasa Inggris, minimal pakai bahasa Inggris. Sisanya kalau misalkan tujuan kita ke negara Timur Tengah, pakai sedikit bahasa Arabnya. Kemudian untuk kalau Bapak setelah Lebaran, apa yang saya bisa nitip baju batik? Wah, mohon maaf, prosesnya bagaimana? Oh, silakan. Ibu posisinya di mana, Ibu Nurul? Nanti kalau yang Ibu ada di grup Jatim bisa ke teman-teman yang di grup Jatim, itu ke Mas Ayubi dan Pak Mas Tris. Itu bisa didata dulu produknya, nanti bisa dikirimkan. Oke, ini apa ini? Kemudian semisal ekspor kita kena pajak kah? Kalau pajak itu kalau untuk luar negeri kena. Ada PPh-nya juga, dari dalam negeri juga ada sebagian yang tidak kena pajak. Tergantung produknya apa yang mau di perkenalkan Bapak, produk saya kerupuk puli khas Madiun, boleh. Ini yang dari Oppo CH2577, silakan. Kalau itu bisa share produk-produknya, kemudian kalau berkenan bisa kirim sampelnya. Produk saya abon cakalan dan keripik jagung, saya berharap sekali bisa menggeser dengan pembayaran cash. Bisa untuk pembayaran cash, yang penting awal-awal adalah ya kita banyak mengeluarkan promosi dulu Pak. Karena untuk mendapatkan buyer-buyer yang potensial, kita harus banyak punya media sosial, media promosi. Itu yang akan jadi mendatangkan banyak buyer. Untuk Banten pedalaman, dia produksinya hanya rempah-rempah. Jadi membuat rempah-rempah menjadi produk jadi. Misalkan minuman jahe, kemudian campuran beberapa produk herbal. Dia cuma bikin postingan di YouTube. Itu bayarnya datang sendiri Pak. Datang sendiri, beberapa bayar dari Cina, mereka datang sendiri dan bayar cash di tempat. Gitu. Kemudian ada lagi, ini cerita unik dari baru belajar teman mahasiswa perempuan, ada permintaan lintah dari Amerika. Sebentar, ini napasnya siapa? Napasnya Bapak Richard. Permintaannya lintah. Itu untuk pengobatan tradisional. Jadi kalau lintah kan dia menyedot darah-darah kotor yang ada di tubuh kita. Itu dari dokter
di Amerika, dia beli. Apa yang dia lakukan? Dia kasih duitnya dulu. Dia beli, kasih duitnya dulu, tolong carikan. Sampai bilang, kamu kurang nggak untuk budget? Sampai sebegitu percayanya orang bayar luar negeri, belum pernah ketemu secara face to face, tapi mereka sudah memberikan trust besar kepada UMKM baru ini. Sampai akhirnya dia rutin mengirimkan lintah-lintah tersebut. Gitu. Nah, intinya kita dalam ekspor itu yang kita jual, yang pertama kali bukan barangnya, tapi trust building-nya dulu, membangun kepercayaan kepada konsumennya dulu. Kita bicara apa adanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan, orang pasti akan menilai itu. Oke, kemasan 2 bahasa, oke. Saya ada di Surabaya, Pak. Ibu Nurul, silakan. Ibu sudah masuk grup UMKM untuk Jatim, atau nanti bisa Ibu japri saya biar bisa dimasukkan ke UMKM Japri Jawa Timur. Nah, itu WA saya, Bu, di 08211 sekian. Pajak itu tergantung jenis produknya, Pak, kuantiti ekspornya, jenis produk dan kuantiti ekspor. Karena kalau kuantitinya kecil, itu tidak dikenakan pajak. Biasanya 30 kilo ke bawah itu masih free. Masih free dan dokumennya tidak terlalu ribet. Makanya untuk teman-teman yang kuantitinya kecil, ekspor kuantiti kecil, itu lebih menarik. Dokumennya tidak banyak diperlukan ini itu dan sebagainya. Tidak perlu dokumen legal dari luar negeri juga, itu bisa kita ekspor dalam jumlah kecil. Saya dari Madiun, Pak, punya produk olahan porang. Boleh di-share aja produk porangnya seperti apa, baik tepung atau yang sudah jadi beras porang atau kerupuk dari bahan porang itu. Ada beberapa teman-teman juga yang sudah punya dari itu. Kerupuk puli ini asli Madiun. Nah, ini kerupuk pulinya mentah atau matang ya. Itu bisa nanti dicek lagi, bisa kirim sampelnya, Pak, kalau berkenan. Pak, untuk wilayah Jawa Barat gimana, Pak? Bisa nanti WAD yang sudah saya share itu. Kalau potensi permen jahe di luar gimana, Pak? Bagus sekali, Pak, permen jahe di luar. Cuma untuk beberapa produk seperti ini, Bapak nanti mencantumkan hasil uji lab dulu. Jadi dalam permen itu ada bahan apa saja, apakah aman untuk dikonsumsi atau bahan kimia yang tidak bisa dikonsumsi di negara tersebut. Pak Salim, ya ada WA grupnya, Pak, nanti bisa dimasukkan, Pak, tinggal nanti japri dulu saya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Dari Ibu Eka Ade Anjani, silakan. Bapak Hari Wijaya, Pak Iwan Asabi. Nah, Pak Iwan ini dari Lombok ini. Muhammad Jansen, kemudian Ibu Nida. Silakan yang ingin teman-teman ditanyakan, kita diskusi ringan-ringan saja malam ini. Ibu Nurul tadi sudah, kemudian Putri Ayu Novitasari, silakan Ibu Putri. Ya, Realme C21, silakan. Assalamualaikum, Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saya dengan siapa? Pak Dari mana? Klaten, Pak. Bapak dari Klaten. Oke, produknya apa, Pak? Produknya handicraft. Handicraft-nya seperti apa, Pak? Bebek, Pak. Oh, bebek kan. Berarti temannya Pak Agus ya, Pak? Ya, ini Pak Agusnya sendiri.
Gimana Pak Agus? Sehat? Saya mau tanya gini, Pak. Kan itu nanti kan sampelnya di bawah 30 kg itu, Pak ya. Sampel nanti itu kan kita pakai bagasi Pak. Bagasi itu yang free sekitar 10 sampai 15 kilo. Nah mungkin sisanya nanti berbayar. Gitu. Entah berapa per kilonya segala macam nanti kan kita bisa patungan. Tapi yang jelas dimaksimalkan 30 kilo saja Pak. Itu untuk per anggota atau untuk per bapak sendiri yang berangkat, mau satu orang berangkat atau gimana itu Pak? Maksudnya kurang jelas ya. Kita itu rencana ada sekitar 7 orang Pak yang berangkat. Nanti bisa dari situ kita titipin satu persatu ke teman-teman. Jadi per satu orang itu bisa sampai 30 kilo. Itu Ya. bawa produk campur. Terus lagi Bang, untuk ini untuk UMKM itu kita tuh terkendala ke modal Bang. Nanti seandainya itu nanti dapat PO ya Bang, dapat PO yang ya lumayan lah. Itu kan kita perlu modal juga tuh Bang, karena kita semua di sini kan beli juga. Itu solusinya gimana tuh Bang? Oke, jadi untuk permodalan ya, selama sudah ada PO dari buyer yang sudah divalidasi pembayarannya dan sebagainya, kita bisa bantu untuk permodalan produksinya. Oh siap-siap. Kami KPI sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Dubai. Mereka siap membiayai. Kemudian dari dalam negeri ada beberapa perbankan yang siap membiayai. Itu jadi banyak komponen-komponennya. Kemudian dari investor dari beberapa misalkan pengusaha-pengusaha yang mereka emang bisnisnya mengolah keuangan gitu loh. Nah, itu bisa kita rapatkan juga di dalam KPI. Jadi instrumennya banyak Pak untuk permodalan. Yang penting jaga kualitas produk. Jadi sebagai brand utama produk Klaten harus terkenal dengan bebeknya Pak. Siap. Itu. Jadi kalau orang luar, orang Amerika, orang Eropa bicara Klaten, wah Klaten itu terkenal akan kerajinan bebeknya. Wah, itu kan udah jadi branding tersendiri atas kota daerah tersebut. Amin, amin. Ya sementara itu dulu aja Bang. Oke, Pak Agus. Matur Matur suwun, terima kasih Pak Agus. Bagaimana cara ikut WA Group? Masuk aja Pak ke WA Grupnya. Bisa WA dulu ke nomor saya, nanti saya bisa arahkan ke tim yang ada di Jawa Timur Pak. Kalau potensi jual kacang goreng, bawang, insya Allah produk saya beda dengan kacang goreng lain. Uniknya tidak berminyak di kacang goreng bawangnya maupun kemasannya tanpa dioven murni digoreng. Boleh Pak Salim? Pak Salim atau Ibu Salim ini bisa dikirim dulu sampelnya, kemudian legalitas apa yang sudah dimiliki kita bisa bantu promosikan untuk ekspor Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Dari Bapak Arif, Anik, Ibu Anik, Setiawan Madiun. Oh ya, yang tadi silakan Ibu Anik dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Saya Bu Anik dari Madiun. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya mempunyai produk olahan porang sama bumbu pecel Pak. Bumbu pecel saya sudah izin BPOM sama sudah halal dan alhamdulillah pernah sudah ke Amrik, sudah ke Dubai, sudah ke Saudi Arabia, cuman terbatas sama teman-teman yang anaknya studi di sana, Pak. Seperti itu. Barangkali di sini nanti bisa saya dapat
dapat penjelasan bagaimana produk saya bisa dibawa dan mungkin bisa dipasarkan, karena saya pernah produk bumbu pecel saya mendapat undangan di Disperindak Provinsi Jawa Timur, itu disarankan kalau disuruh ke badan badan apa ya atau MUI yang mengurusi tentang haji maupun umroh, Pak. Mungkin di situ saya bisa dapat orderan banyak, karena memang sangat dibutuhkan. Karena kalau mengingat umroh sama haji itu kan, kalau umroh tidak ada jedahnya, karena tiap bulan ada pengiriman itu, Pak, pengiriman jamaah umroh gitu. Itu pesannya, cuma sampai sekarang belum saya tindak lanjuti. Mohon pencerahannya Bapak. Hanya itu yang saya sampaikan. Dan produk saya juga ada kerupuk puli, Pak, dari Porang, tipis sekali dan itu sangat renyah, awet. Itu saya juga ada di sini. Produk Ibu udah tinggal dibawa aja, Bu. Pengalamannya udah, jam terbangnya tinggi. Tinggal difasilitasi gimana caranya agar Salman, izin Pak ya, Salman. Wah, Ji, itu Pak. luar biasa. Bu Ani ini ketua UMKM, Pak. Ini teman saya udah tahu produknya. Oh. Coba Bu Anik nanti sama Pak Sando aja ngobrol lebih dalamnya. Kalau saya sama Pak Sando, alhamdulillah Pak Sandonya pernah ke Madiun, Bapak. Terima kasih sudah berkenan ke Madiun, dan kebetulan kami sudah pernah mengundang beberapa UMKM yang ada di Madiun, dan beliaunya memang semangatnya luar biasa Pak Sando ini, Pak. Silaturahminya juga bagus. Mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga bisa mendampingi UMKM yang ada di Jatim ini. Amin, amin. Ya, Bu. Silakan Bu, Ibu tinggal kirim aja produknya ke timnya Pak Sando, kita bawa. Karena ini kan momennya ketika nanti kita roadshow itu kita juga sudah ada beberapa kerjasama stand dengan KBRI. Jadi itu dekat sekali dengan lokasi jamaah haji. Jadi tempat Amin, ya Allah. bisa dibilang keluar masuk jamaah haji di situ. Apalagi kalau jamaah haji kan dari seluruh negara akan datang ke situ, akan lebih banyak lagi potensi untuk mendapatkan buyer-buyer dari beberapa negara lainnya. Ibu memperkenalkan bumbu pecel di sana. Itu. Kemudian kita juga ada kerjasama di 3 hotel besar di Arab Saudi, tempat menginap jamaah haji dan umroh. Itu kita dikasih stand. Nah, itu bisa jadi branding promosi produk-produk UMKM. Nanti kita bikin bannernya produk UMKM Indonesia. Amin, amin. Nanti silakan, nanti ada tim-tim yang akan mempromosikan produk-produk tersebut. Terima kasih Bapak. Doa kami yang terbaik, semoga delegasi ini nantinya sehat semuanya, dapat keberkahan sehingga di sana nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin Bu. Siap. Terima kasih doanya Bu. Semangat Bu Anik, ini luar biasa Bu Anik, produk-produk kemana-mana. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Sama Ibu Anik, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Arief tadi kayaknya udah mau menyalakan mic-nya. Pak Arief, silakan. Pak Arief, atau selanjutnya bisa Muhammad Jansen, kemudian Ibu Putri Ayu Novitasari, kemudian Pak Salim Samsudin, kemudian Ibu Sarjanudeh, Ibu Pak Teddy, Pak Silubi Pamekasan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya baca chatnya dulu. Waalaikumsalam, Ibu Anik sudah masuk di grup Jatim Bu ya. Untuk wilayah Jatim kalau mau titip barang kemana ya Pak? Maaf baru masuk. Oke, silakan Pak Muhammad Jansen bisa ke nomor Pak Sando, nanti bisa komunikasikan.
Pak Rijal, bagaimana saya ikut grup WA? Oke, nanti di-share, bisa ke nomor sini dulu Pak, nanti saya arahkan ke grup WA untuk Jatim 082117488400. Itu WA saya, nanti bisa diarahkan ke grup. Oke, Ibu Anik ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, kalau misalnya untuk sampel kan titip kirim tuh Deketin lagi Bu, suaranya kejauhan. halo, iya Pak, Ya, terdengar Pak. ya. Kalau untuk kirim sampel, misalnya yang keripik gitu ya misalnya. Nah itu kita kirim 100 gram berapa buah dulu gitu apa bisa ya untuk sampel? Boleh Bu, terserah sesuai dengan kemampuan Ibu mau kirim sampelnya berapa. Cuma saya kasih gambaran aja, di sana kita workshop itu mengundang beberapa buyer lokal dari negara tersebut dan diaspora orang Indonesia yang punya usaha di negara tersebut, akan jualan online atau dia punya warung makan kecil, kemudian beberapa warung-warung toko yang lain kita undang satu persatu. Nah, mereka pasti ingin, kalau untuk makanan atau minuman olahan, baiknya kita suruh mencicipi atau tester ke mereka. Nah, itu dijadikan pertimbangan untuk teman-teman yang mengirimkan produk F&B, makanan dan minuman. Kalau misalkan fashion kerajinan itu kan cuma dipajang aja. Ketika dipajang, bentuknya menarik, estetik, itu bisa jadi branding untuk produk tersebut. Kayak produknya Pak Agus dari Klaten itu estetik tuh, bebek-bebekan dengan berbagai macam varian tingkah laku bebek-bebeknya yang bikin orang melihat aja udah bikin senyum gitu. Iya. Itu seperti itu Bu, jadi disiapkan aja untuk testernya. Tapi kalau untuk ngirim baiknya setelah Lebaran. Oh iya, soal Lebaran minimal 1 kilo mungkin gitu ya Pak ya? Boleh Apa 1 kilo. Apa 5 Dalam kilo? bentuk surat. Ya bisa. Iya. Itu Bu Molly. Boleh. Untuk Itu sampel udah ya. pakai kayak packaging itu, maksudnya kan kadang-kadang ada yang kayak packaging keripik pisang itu dari packaging gitu kita kirim aja beberapa ke Bapak gitu ya. Jadi boleh dicoba-coba gitu ya. Oh, Betul. yang ya. Siap, terima kasih Bu Molly dari Jakarta. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Samsudin. Kemudian siapa lagi yang belum? Pak Hari Wijaya, Ibu Eka, Ade Anjani. Silakan dinyalakan mic-nya. Atau sudah sampai sini, biar nanti kita obrolannya, teknisnya dan bagaimana bisa di WA group yang dari Jatim. Silakan nanti ditanyakan lebih lanjut teknis dan kerjasamanya seperti apa, kemudian nanti selanjutnya seperti apa di sana. Itu aja, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Tris, kemudian Pak Sando, terima kasih banyak teman-teman UMKM dari Jawa Timur, dari beberapa daerah lainnya, terima kasih sudah bergabung untuk diskusi malam ini. Semoga ada jalan silaturahmi yang lebih baik untuk mendapatkan banyak peluang-peluang usaha. Pak Sando, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Sando. Sudah Pak, nggak apa-apa, lanjut aja. Cukup itu aja. Terima kasih. Itu aja untuk diskusi malam ini. Teman-teman, semoga dengan diskusi ini peluang kita akan semakin besar untuk pasar market luar negeri. Amin. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi